Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya anak-anak, sebelumnya mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua ini? Sehat? Alhamdulillah. Iya, masih semangat kan? Masih semangat nih belajarnya. Masih, Mem. Oke, kita mulai ya. Materi kita hari ini yaitu prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam, ya. Sebelumnya biar Ibu bacakan dulu indikator pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Kemudian menampilkan perilaku berekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariat ajaran Islam. Kemudian menjelaskan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Kemudian menganalisis prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Menganalisis hikmah dan manfaat prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat prinsip dan praktek ekonomi Islam. Menyajikan paparan tentang makna dan dalil tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam. Menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat prinsip dan praktek ekonomi Islam. Ya, baik. Sebelumnya di sini ada ayat Al-Quran. Nampak ya. Ini adalah ayat yang terpanjang ya. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Baik. Ibu ingin salah satu kalian untuk membacanya. Coba Cindy Arneta Kurnia ada kan? Ada nak? Cindy, mana Cindy? Cindy? Ada? Muhammad Aulia Rahman dulu, Muhammad. Ayo, Maura, apa kabar? Coba kamu bacakan dulu ayat ini, nak. Adakah orangnya? Ada suaranya semua. Riyadi ada Riyadi? Riyadi? Ada Riyadi, nak? Walah. Siapa yang ingin membacanya? Ibu kasih nilai tambah. Ayo. Dapat pahala. Saya, Mem. Iya. Siapa namanya? Biar Ibu catat. Siska, Mem. Oke, Siska. Silahkan, Siska. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma fa'tubuhu wal ya'tub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyatub kama alamahu Allahu falyatub wal yumlilil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Terima kasih ya sudah dibacakan. Nah, jadi materi kita hari ini adalah prinsip dan praktek ekonomi Islam. Nah, yang pertama kita membahas tentang muamalah ya. Jadi tentang kalau berbicara tentang ekonomi tidak lari jauh-jauh dari muamalah karena muamalah ini yaitu mengurus tentang kemasyarakatan. Apa itu muamalah? Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan dalam pergaulan, dalam perdata dan sebagainya. Nah, itulah muamalah. Jadi hubungan antar sesama manusia, muamalah namanya. Jadi muamalah ini tidak hanya terkait kalau kita ibadah itu kan tidak boleh bercampur aduk dengan orang yang berkeyakinan lain, misalnya orang kafir ya kan, tidak bisa dicampur adukkan, tidak bisa kita melakukan ibadah bersama-sama dengan orang yang bukan muslim. Nah, tetapi dalam bermuamalah itu tidak dipermasalahkan, kita boleh bermuamalah dengan orang yang bukan muslim. Nah, contohnya jual beli ya, kemudian utang piutang, sewa menyewa, tidak masalah ya dengan orang kafir. Nah, kemudian menurut di dalam fikih Islam artinya itu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya ya, tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat. Nah, itu juga dinamakan muamalah. Itu dinamakan muamalah di dalam fikih Islam ya. Contohnya tadi yang Ibu sampaikan, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah ya, pinjam meminjam, kemudian urusan bercocok tanam, kemudian berserikat dan usaha-usaha lainnya. Nah, macam-macam muamalah itu ada 3. Yang pertama itu jual beli, kemudian utang piutang, kemudian sewa menyewa. Nah, ini hanya beberapa ya, nanti ada lagi yang lainnya termasuk juga syarikat, mudharabah, itu termasuk juga muamalah. Tapi kita bagi-bagi dulu ya. Muamalah dalam hal ini adalah jual beli ya. Nah, apa itu jual beli? Jual beli itu adalah menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Nah, melakukan jual beli ini dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian di dalam jual beli ini tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya sesuai dengan hukum syariat. Jadi yang pertama itu penjual dan pembeli ya. Syarat yang pertama itu penjual dan pembeli. Nah, di sini penjual dan pembeli juga ada syarat-syaratnya ya. Tidak sembarangan, tidak anak-anak tidak boleh ya. Nah, jadi apa syarat penjual dan pembeli itu? Yang pertama itu harusnya baligh.
Nah, yang kemudian berakal sehat. Ketiga itu cerdas, atas kehendak sendiri, tidak boleh tidak boleh karena terpaksa ya, jual beli itu harus atas kehendak sendiri, tidak boleh dipaksakan. Nah, jadi kalau ada orang yang memaksa ingin membeli sesuatu barang, sementara orang itu tidak menjual tetapi diancamnya kalau tidak dijual dia akan dibunuh atau sebagainya, itu tidak boleh ya. Dalam syariat Islam jual belinya tidak sah atau dipaksa orang membeli. Nah, itu juga tidak sah. Hanya saja tentang balih ini, jika jual belinya itu bukan barang berharga, misalnya hanya jajan-jajanan atau yang tidak barang berharga ya, boleh anak-anak, tetapi anak-anak yang sudah mumayyiz, anak-anak yang sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, mana yang membahayakan dia. Jadi anak-anak yang sudah mumayyiz boleh. Tetapi kalau jual beli itu menyangkut hal benda yang berharga, itu tidak dibolehkan anak-anak. Masuklah di dalam kategori ada syarat-syarat jual belinya, yaitu baligh ya salah satunya. Kemudian berakal sehat, tidak boleh kita jual beli orang gila itu tidak sah ya, mentang-mentang dia gila, kita tertarik dengan barangnya, kemudian kita ambil, kita kasih uang bayarannya itu, maka jual beli ini juga tidak sah ya, tidak boleh ya. Kemudian syarat yang kedua itu uang dan barang ya. Jadi jual beli itu harus ada uang dan harus ada barangnya ya. Si pembeli menyerahkan uang, kemudian si penjual menyerahkan barangnya. Nah, uang dan barang ini juga harus juga ada syaratnya. Yang pertama itu halal dan suci. Ya, jadi tidak boleh memperjualbelikan benda yang haram ya. Contohnya tidak boleh menjual arak, dan bangkai juga tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian babi ya, babi itu juga termasuk yang haram, tidak boleh diperjualbelikan. Berhala termasuk juga tidak boleh diperjualbelikan. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus halal dan suci. Kemudian bermanfaat. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat ya, tidak boleh barang yang tidak bermanfaat. Apa contohnya yang tidak bermanfaat? Yang tidak bermanfaat misalkan ya, kita membeli kupon undian. Nah, kita beli kupon undian itu kan hanya sekedar ingin mengumpulkan undian itu. Misalnya kita beli kupon undian itu harga 1.000. Kita tidak bisa memanfaatkannya hanya untuk diundi gitu. Nah, itu tidak sah jual belinya. Tetapi jika kupon undian itu adalah isi ya, sesuatu dari barang yang sudah kita ambil manfaatnya, itu sah-sah saja, itu boleh. Contohnya misal di dalam misalnya kita dibeli rinso ya, kemasan rinso, di dalam kemasannya itu ada undiannya. Nah, undiannya itu yang kita ambil, kita simpan, tetapi barang yang kita beli itu adalah rinso. Nah, rinso itulah yang kita manfaatkan. Atau contoh-contoh yang lain, di dalam sabun ada kuponnya, di dalam benda-benda yang kita beli yang lain yang sudah kita ambil manfaatnya ada kuponnya, itu sah-sah saja ya, itu sebagai penarik orang yang berjualan supaya orang mau membeli barangnya, diberilah iming-iming ada kupon undian, itu boleh ya. Tetapi kalau hanya membeli kupon undiannya itu tidak boleh. Tidak sah jual belinya karena kupon undian itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian keadaan barang dapat diserah terimakan ya, jelas ya, bisa serah terima, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya menjual ikan di dalam laut. Itu juga tidak boleh ya. Menjual ikan di dalam laut, misal gini, aku jual ikan yang ada di dalam laut sana, itu tidak boleh, harus bisa diserahkan, harus diambilnya dulu ikan itu, dipancingnya, sudah jadi miliknya, kemudian baru dijualnya. Nah, begitu ya. Kemudian barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab karena barang yang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya katanya ya kan. Nah, jadi
misalkan barang yang misalkan gini, kita memborokkan rumah ya, kita memborokkan rumah ke bank, kemudian itu kita jual gitu. Padahal barang itu masih menjadi jaminan di bank. Nah, itu tidak boleh, juga tidak sah jual belinya. Nah, jadi jual beli itu harus bisa diserah terimakan. Jadi gimana, Bu? Misalkan jual beli yang lagi tren sekarang ya, reseller itu ya. Bisa kita kan tidak bisa serah terima secara langsung. Itu dari kita pesan, sedangkan yang menerimanya itu bukan kita langsung, yang ngirim bukan kita, tetapi kita pesan ke sana, kemudian orang yang agennya atau apanya ya, Ibu juga kurang paham ya itu bahasanya, tetapi itu begini, si A itu pembeli, kemudian ada si B sebagai resellernya, dia perantara membelikan kepada yang punya barang gitu ya, yang punya barang itu ya pemilik barang. Jadi dari online pesan ke ibu, kemudian ibu memesan juga ke yang punya barang, yang yang mengirim ke sana. Nah, itu juga masih perdebatan ulama ya. Kalau ibu bilang lebih bagus dihindari. Kenapa dihindari? Karena kita sebagai penjualnya itu tidak melihat barang tersebut. Ya, mungkin saja barang yang kita jual itu cacat sampai ke pembeli. Kita tidak melihatnya. Kita hanya terima uang transferan, kemudian kita transfer lagi ke orang lain, kemudian orang lain itulah yang mengirimkan barang tersebut. Nah, sementara kita harus menerima, kita harus tahu apa yang kita jual, ya. Kita harus tahu apa yang kita jual dan baru kita serahkan. Penyerahannya itu secara kiriman juga tidak masalah. Akadnya itu secara transfer juga tidak masalah, tidak jadi boleh-boleh saja, tetapi yang jadi masalah di situ adalah kita tidak tahu bagaimana keadaan barang yang kita jual. Nah, di sini ya, di sini. Jadi lebih baik dihindari karena nanti terjadi perselisihan. Lalu tiba-tiba yang dikirim mereka itu tidak sesuai dengan warnanya. Nah, tiba-tiba yang dikirim mereka itu tidak sesuai dengan spek yang telah kita sebutkan kepada pembeli. Itu menjagakan itu. Jadi bagaimana caranya? Barang itu kita beli, kita sampai dulu ke tangan kita pastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan spek yang kita tawarkan kepada pembeli, baru kita kirim. Nah, itu ya, jual beli online hati-hati ya, hati-hati bisa jadi jual belinya itu jadinya tidak sah ya. Kita tidak tahu kan, kita pesan telekom misalnya. Orang pesan telekom kepada kita. Ya, di dalam kita sudah ada speknya begini warna, kemudian ukurannya, kemudian bunganya bagaimana. Nah, dia pesan ke kita, kemudian kita pesan ke yang penjualnya, yang pemiliknya, kemudian pemiliknya itu mengirim ke pembeli. Ternyata tidak sesuai bunganya, dia komplain kan itu. Nah, itu bisa jadi masalah. Jadi itu dihindari ya, tidak boleh ya. Harus kita tengok dulu barang yang harus kita jual itu benar-benar sesuai dengan speknya, baru kita lakukan akad jual beli. Atau tidak masalah akad dulu, nah baru kita pesan, setelah kita terima ternyata bagus sesuai, baru kita kirim. Dan ketika kita terima tidak sesuai, itu tidak kita kirim, kita kembalikan lagi uangnya si pembeli tersebut. Jadi ini harus hati-hati jual beli online seperti ini ya. Tidak bisa juga sembarangan kita menjual barang orang lain yang belum kita terima. Itu sama dengan menjual burung. Burung aku jual burung yang terbang sana karena itu adalah burungku. Nah, biasanya dia nanti balik itu ya saya jual. Tidak bisa seperti itu, harus dulu burung itu masuk ke sangkar, ke kandangnya, ke sangkarnya, baru kita jual, kita serahkan kepada si pembeli. Jangan-jangan burung itu nanti nggak kembali. Pergi dia terbang kemana, sementara kita sudah melakukan akad jual beli. Nah, itu juga tidak boleh ya. Nah, ini dia yang D, yang keempat itu syaratnya keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Nah, itu tadi ya. Jadi harus tahu kita bagaimana keadaan barangnya. Nah,
Tapi itu pun masih perbedaan pendapat ulama. Ada yang membolehkan, tetapi lebih cenderung kepada tidak membolehkan karena lebih banyak dikhawatirkan terjadi nanti perselisihan antara penjual dan pembeli ini tadi. Nah, kemudian yang kelima syaratnya itu milik sendiri. Nah, itu tadi ya, yang kita jual itu milik sendiri. Jadi gimana Bu? Kita kan jual barang orang. Itu bukan punya kita, tetapi kita jualkan. Ya nggak masalah, boleh-boleh saja, asal si pemilik barang itu sudah ada kesepakatan bahwa dia mengizinkan kita menjualkan barang dia. Nah begitu kita resellernya tidak masalah. Tetapi itu tadi barang itu kita pastikan dulu bahwa itu adalah benar-benar sesuai dengan spek yang kita tawarkan kepada pembeli. Boleh-boleh saja ya, walaupun kita tidak punya modal kan sekarang ini kan lagi musim, lagi tren ya, jualan hanya dengan modal handphone ya, modal handphone udah bisa jualan. Sementara yang punya barang pun kita tidak kenal, hanya kenal lewat sosmed misalnya, hanya lewat WA. Tidak masalah, asalkan sudah ada kesepakatan bahwa kita diizinkan menjualkan barangnya. Itu sudah memenuhi syaratnya ya. Milik sendiri itu tidak harus kita yang punya gitu. Boleh ya. Kemudian yang syarat yang ketiga itu ijab qabul ya, ijab qabul. Yaitu ijab qabul itu contohnya saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan harga 10.000. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Nah, ijab qabul ini bukan harus kaku seperti ini ya. Ijab qabul itu ya, aku beli ya baju ini, aku mau beli baju gitu. Oh ya, berapa harganya Bu? 300.000. Oh ya udah. Tawar menawar, kemudian jadi ya deal. Oh iya 250 lah. Oke ya udah dia ridho, kita juga ridho dengan harga segitu ya, suka sama suka tadi syaratnya ya. Itu sudah termasuk ijab qabul ya, akad. Jadi bagaimana kalau yang di supermarket ya, itu juga termasuk ijab qabul akad ya, dengan cara transaksi seperti itu sudah termasuk akad ya. Jadi tidak harus kalau harus seperti ini kakunya, mungkin antrian satu harian mungkin berapa, mau sampai bermeter-meter ya, mungkin mau sampai 200 meter antriannya. Saya beli ya, ini gitu nggak akan selesai ya, apalagi sekali beli itu sekali banyak ya. Jadi transaksi di kasir-kasir itu juga termasuk ijab qabul ya, itu namanya transaksi. Ijab qabul itu artinya transaksi sama. Nah, jadi di sini ada ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Siska. Nah, ini adalah dalil bahwa ya jual beli itu harus dituliskan. Ya tadayantum dainan faktubuhu. Jadi harus dituliskan. Yang bagaimana yang harus dituliskan? Jika jual beli itu barang-barang berharga harus ada tulisannya. Contohnya rumah, tanah ya, ada sertifikatnya. Apalagi yang berharga yang dituliskan emas. Nah, itu perlu dituliskan. Tapi kalau hanya jualan misalkan jualan baju itu tidak perlu ya, ataupun akad pinjam meminjam ya, pinjam meminjam misalkan hanya minjam sendal itu tidak palalah harus dituliskan. Tapi kalau sudah meminjam barang yang berharga, yang mahal, misal minjam mobil dan mobil dengan jangka waktu yang berapa hari, hendaklah dituliskan ya, ada kwitansinya, ada perjanjiannya berapa hari, seperti rental mobil ada perjanjiannya agar tidak mobilnya dilarikan, agar salah satu tidak mengingkari janjinya ya. Tuh ya, atau minjam uang, meminjam uang 10.000 nggak usah lah ya dituliskan. Nah, kalau sudah meminjam uang itu sudah besar, contohnya bagi kita ya 10 juta misalkan, itu hendaklah dituliskan supaya nanti tidak ada perselisihan. Aku kemarin minjam 5 juta kok, kata yang isi peminjam, isi pengutang ya, itu namanya utang ya, utang piutang.
Aku minjam 5 juta kok, kata yang mengutang. Kamu minjam 10 juta, kata si yang mengutangkan gitu. Nah, supaya tidak terjadi perselisihan seperti itu, hendaklah dituliskan ya. Sama dengan pinjam juga, dituliskan supaya tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak. Nah, kemudian yang pertama di dalam jual beli itu tadi ya kan, yang pertama itu ya ada syarat-syarat jual beli itu ya, sudah kita sebutkan syarat-syarat jual beli. Kemudian yang kedua dalam jual beli itu ada khiyar ya, hak khiyar. Artinya itu khiyar itu artinya memilih ya, memilih atau memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Itu namanya khiyar ya. Nah, memutuskan atau meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Nah, dalam hal ini Islam membolehkan khiyar karena jual beli itu harus berdasarkan atas suka sama suka. Jadi contohnya, nih tawar menawar nih ya, tawar menawar di pajak petisah. Jadi ini berapa nih gitu kan, tawar baju 300.000 gitu kan. Nah, tawar boleh nggak 200.000 gitu kan, enggak boleh gitu. Enggak lah, tambahlah dikit Kak. Gitu bahasanya ya, tambah dikit lah, ya udah deh 250.000 kalau dikasih aku ambillah kan gitu. Nah, setelah itu ya udah bolehlah gitu. Ini kan sebenarnya masih tawar menawar ya, belum terjadi transaksi ya. Transaksi itu belum terjadi. Kalau transaksi itu kan serah terima barang dan uang ya. Yang si penjual menyerahkan barangnya, si pembeli membayarnya dengan uangnya. Nah, ini masih tawar menawar nih. Ya udah deh 250. Oke, ya udah. Rupa-rupanya ketika dia mau membayar, dia teringat bahwa tapi iya ya, besok mau bayar uang sekolah si Faisal misalnya nama anaknya. Aduh, kok lupa saya. Aduh, kayak mana ya? Ini sudah ditawar nih lagi. Nah, jadi dia baru teringat bahwa dia mau membayar uang sekolah anaknya. Kan biasa tuh mak-mak lagi main di pasar, lagi pergi ke pasar itu banyak setannya ya, cantik aja semua nanti mau pengen dibeli aja semua, nggak iseng-iseng nawar. Nah itu penyakit mama tuh, iseng-iseng nawar, ternyata dikasih si penjual kita tawar, baru teringat membayar uang sekolah anak. Nah ini pada saat itu ya si pembeli itu boleh dia memutuskan apakah dia ingin melanjutkan tadi jual beli itu atau tidak gitu. Itu namanya hak khiyar, hak memilih. Jadi si penjual ya nggak boleh marah dong kalau misalnya Bu nggak jadi deh belinya karena saya ada kebutuhan lain gitu. Jadi si penjual nggak boleh marah-marah, tadi kamu sudah nawar begini, kan biasa gitu ya si tukang penjual ya, itu tidak boleh. Ya memang itu hak dia, masih hak dia karena belum terjadi transaksi pada saat itu, masih tawar menawar. Nah itu namanya khiyar ya, boleh memilih atau memutuskan apakah melanjutkan jual beli tersebut atau membatalkannya. Itu namanya khiyar ya. Kemudian macam-macam khiyar ya, macam-macam khiyar ini ada khiyar majelis ya. Ada yaitu selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar menawar tadi ya. Nah itu tadi seperti yang Ibu ceritakan ya, itu namanya khiyar majelis. Nah, dia masih boleh ya, masih di tempat itu, masih di toko itu dia berada, itu namanya khiyar majelis, masih di tempat. Kemudian ada namanya khiyar syarat. Ya, khiyar syarat ini yaitu yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalkan penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Nah, itu biasa ya. Ada khiyarnya 3 hari. Nah, cuman ini kesepakatan ya, kesepakatan si penjual dan si pembeli sesuai barang yang dibeli ya, sesuai barang yang dibeli.
kalau contohnya ya, kalau kita sekarang ini contohnya handphone ya, garansinya itu 1 tahun, itu namanya khiyar juga ya, garansinya 1 tahun. Jadi tergantung barangnya ya, ada yang khiyarnya sampai 5 tahun, elektronik kan, ada juga yang khiyarnya itu hanya 1 minggu. Apa itu? Misal kita servis HP, nah, itu berapa hari garansinya? 7 hari, itu namanya khiyar ya. Nah, itu bagian dari khiyar. Jadi khiyar ini tergantung apa yang kita beli. Kalau misalnya cuma beli baju kita, biasanya itu memang khiyarnya 3 hari, tidak sampai lama-lama. Misal nih, sampai di rumah kita beli baju ya. Nah, beli baju. Kalau ada syaratnya, boleh. Ada syaratnya. Tapi kalau tidak ada syaratnya, tidak boleh ya. Tidak boleh dikembalikan. Ya, memang harus sudah kita karena sudah kita terjadi transaksi sudah berpisah tempat ya, sudah berpisah dari majelis, tidak di situ lagi. Nah, tidak pada tempat itu lagi. Nah, satu lagi tadi khiyar majelis itu ibu lupa, itu misalkan gini. Pada saat sudah terjadi transaksi masih di toko itu, ini sudah dibayar nih. Nah, udah dibayar baru teringat dia, aduh, masuk sekolah si Faisal belum dibayar, kok lupa, kan gitu. Dia masih boleh menurut ajaran Islam, menurut ekonomi Islam itu masih boleh dia mengembalikan barangnya dan uangnya kembali gitu. Nah, seharusnya. Tetapi yang namanya kita di pasar ya, asalkan pembeli sudah menyerahkan uangnya, tidak boleh kembali walaupun kita masih berada di situ. Nah, padahal menurut hukum Islam itu masih boleh, kita si penjual tidak boleh menahannya. Jadi kalau kita yang nanti pedagang, kalian nanti berdagang, ini harus kalian pahami ya. Mungkin saja baru teringat dia, hanya itu uangnya, tinggal itu. Ya baru teringat dia bahwa ada keperluan lebih mendesak. Nah, jadi jangan takut sebagai kita nanti pedagang, jangan takut bahwa nanti kita tidak jadi barang kita terjual. Itu harus kita tahu ya, bahwa dia masih berhak berkhiyar. Khiyar majelis namanya, masih di situ, belum beranjak dia belum berpisah mereka ya, masih sama-sama di toko itu. Tapi kalau sudah berpisah, nah itu tidak boleh lagi. Hanya boleh khiyar syarat jika ada disebutkan syaratnya. Kalau tidak ada disebutkan syaratnya ya tidak boleh ya. Nah, kemudian yang ketiga itu khiyar aib ya. Khiyar aib itu yaitu khiyar cacat, adalah ketika ada cacatnya ya, pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Nah, jadi ya, tapi ini ya dilakukan sesegera mungkin. Itu tadi kalau misalnya kita termasuk juga itu khiyar cacat kalau kita beli barang ternyata rusak sampai di rumah baru kita lihat ternyata ada yang rusak, itu boleh kita kembalikan barang tersebut, tetapi harus cepat, jangan menunggu berapa lama gitu. Lamanya itu tergantung kebiasaan di daerah tersebut. Nah, masih bisa ya dikembalikan. Kalau misalkan baju, misal ternyata sampai di rumah baru setelah diperiksa ada yang bolong, itu boleh ya, namanya khiyar cacat. Nah, jadi kalau misalkan ukuran, misalkan nih kita membeli baju itu ukuran M. Ternyata sampai di rumah kita tidak muat lagi ukuran M. Anak yang kita belikan tadi tidak muat lagi ukuran M anak. Mungkin kita ya, mama kan belanja nih untuk anaknya, dibeli ukuran M. Ternyata sampai di rumah anaknya sudah agak lebih gemuk, udah besar. Nah, nggak muat lagi ukuran M. Nah, ini termasuk khiyar apa gitu kan? Nah, ini termasuk dari khiyar cacat walaupun dia tidak cacat. Jadi masih boleh dikembalikan ya, boleh dikembalikan karena tidak muat ukurannya, tetapi ya itu tadi ikut kebiasaan di daerah itu. Berapa hari sih biasanya gitu kan? Kalau misalnya di pasar mungkin ya 1 hari, jangan sampai beberapa hari baru
dikembalikan, ditukar gitu. Nah, itu atau kalau di Matahari itu ya kalau di Matahari biasanya itu 3 hari. Ibu pernah begitu 3 hari dengan catatan kita membawa bon kita. Masih bisa tukar ukuran gitu. Nah, tapi kalau cacat, Ibu nggak tahu apakah di Matahari itu bisa dikembalikan karena cacat, belum pernah. Karena kan kita memang kalau beli barang itu kan kita periksa apakah ada cacatnya. Nah, jadi boleh ya. Jadi khiyar boleh. Jadi ini nanti kalau kalian jadi pengusaha, jadi pedagang, ini harus kalian tahu ya bagaimana ketentuan hukum Islam. Jangan mentang-mentang kita orang udah beli, menyesal belinya, artinya bukan menyesal ya, ternyata ada kebutuhan lain. Bu, nggak jadi deh saya beli, balik aja uangnya. Oh, nggak boleh kan udah terjadi apa kan udah transaksi, nggak boleh lagi balik. Nah, itu tidak boleh, kan namanya khiyar majelis ya. Itu yang salah kita lakukan di pasar, yang salah dilakukan oleh orang-orang di pasar. Nggak boleh lagi kembali, boleh pun kembali hanya boleh kembali tukar barang gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya, nggak sesuai dengan syariat Islam, masih boleh. Jadi ini khiyar-khiyar yang 3 ini harus dipahami. Nah, kalian pasti Ibu yakin di antara kalian nanti ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pedagang. Nah, ini harus dipahami ya, jangan ikut yang tidak benar. Baik ya, waktu kita sudah mulai habis ya. Jadi jadilah pedagang yang jujur ya. Jadi pedagang yang jujur juga jadi pembeli yang jujur juga. Nah, itu pesan Ibu ya, untuk masih panjang cerita kita tentang muamalah ini. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu ya anak-anak? Oh iya, oke. Ada yang bertanya, Nak? Assalamualaikum. Tidak ada. Mana ini? Nah. Ada? Nggak ada. Jadi Tidak ada, Mem. Nggak ada. Jadi ada sebuah kisah ya, pada zaman Umar bin Khattab ya, penjual susu yang jujur. Dia seorang penjual susu. Nah, jadi pada saat itu dikisahkan pada zamannya Umar bin Khattab ada seorang ibu dan putrinya yang pekerjaannya sehari-hari itu adalah menjual susu. Nah, pada suatu malam sang ibu berkata kepada putrinya, apa kata ibunya? Sarannya kepada putrinya, ini campurkan aja susu murni ini dengan air yang jumlahnya, jadi jumlahnya kan bisa lebih banyak, gitu dicampur nih, jualannya dicampur, jadi tidak murni lagi, sudah bercampur air. Nah, apa kata anak? Jangan begitu Bu, nggak boleh. Iya, tapi kan supaya kita untungnya lebih banyak gitu. Enggak, itu tidak boleh. Dengan wajah anaknya itu kaget dengar ibunya ngomong seperti itu. Jangan Bu. Apa kata anaknya? Khalifah Umar melarang itu. Sang ibu kemudian ibu juga berkata, kan Khalifah Umar tidak melihat apa yang kita lakukan, kata ibunya. Nah, jadi mendengar jawaban ibunya itu, anaknya langsung spontan berkata, memang Khalifah Umar tidak melihat Bu, akan tetapi Allah melihat perbuatan kita. Ya, jadi tanpa sepengetahuan mereka itu, Umar bin Khattab itu kan seorang khalifah yang suka keliling ya, dia melihat umatnya, melihat rakyatnya ya kan. Dia juga pernah kan keliling melihat sampai dia melihat bahwa ada yang kelaparan ya kan. Nah, ini juga dia keliling pas lagi keliling dia melihatnya, mengontrol rakyatnya, mendengar percakapan itu, dalam hati Umar bergetar mendengar prinsip anak tersebut ya. Kemudian dia memuji perilaku jujur anak tersebut. Nah, jadi itu ya harus kita pertahankan. Kita jadilah pedagang yang jujur. Nah, jadi kalau ada cacat dijual di dagangan kita ya sebutkan gitu. Bu, ini harganya 300.000 gitu kan. Tadinya harganya ini
400.000, tetapi karena ada cacatnya ini, nah, jadi saya kasihlah harganya jadinya 300. Jadi terserah ibu mau beli atau tidak. Nah kan begitu. Jadi kita tunjukkan, kita kasih tahu cacatnya walaupun tersembunyi, ya, walaupun tersembunyi. Jadi jangan disembunyikan. Nah kalau kita sekarang ini bagaimana? Kalau kebanyakan orang ya, kebanyakan itu bagaimana? Nah ini misalnya jual buah nih, jual buah duku ya, duku. Disengaja yang di seteleng di bagian depan itu yang ada kacanya itu, yang seger-seger, yang besar-besar dinampakkan situ. Disusun yang seger-seger bagian situnya. Bagian dalam udah banyak yang busuk. Nah, ketika orang beli, kan lihat dari jauh, bagus-bagus sekali dukunya. Kita kan selera melihatnya ya, kita suka ya kan. Beli kita, kan dia nggak milih, kita kan nggak milih, dia langsung diambilkannya gitu, ditimbangkan dia gitu. Sampai di rumah kita lihat ada setengahnya yang busuk, kan kecewa, si pembeli kecewa, nah, kita jadi tidak berkah jualan kita, kan gitu. Jadi sebutkan cacatnya. Jadi karena ya itulah mencari keberkahan daripada jual beli, karena memang Rasulullah itu seorang pedagang, jadi makanya untuk kita itu disarankan ya jadilah seorang pedagang gitu ya. Kalau mau ikut Rasulullah ya berdagang kan gitu. Tapi bukan berarti profesi lain itu tidak bagus. Tapi jika mau kaya ya berdagang gitu. Nah gitu ya harus disebutkan. Jadi supaya orang memilih, namanya juga khiyar kan, orang memilih apakah dia tadi melanjutkan jual beli tersebut atau enggak deh dibatalkannya kan gitu. Jadi gitu ya, khiyar. Oke, sampai di sini nanti kita akan bahas riba. Masih banyak lagi anak ya. Nah, kemudian sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, muzaroah, mudorobah, syirka, masih banyak nih. Jadi sampai hari ini sampai di khiyar dulu. Baik ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya mari sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.